Salam, selamat bertemu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam channel kita ini, channel Langsung Sitorus yang kali ini kita gunakan untuk merenungkan epistel pada tanggal 24 Maret tahun 2024, minggu yang kita kenal juga sebagai Minggu Palmarum, dan mudah-mudahan kita terberkati dengan perenungan kita bersama di dalam channel ini. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan kiranya kita saling mengajak lagi untuk mensubscribe dan mengkomentari agar kita semakin diperkaya dalam persaudaraan kita dalam perenungan firman Tuhan ini. Untuk memulai perenungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 11 yang judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Dua Harapan untuk Raja. Mazmur ini terdiri dari 20 ayat, tapi ayat pertama sampai 11 yang menjadi renungan kita. Mari kita baca dulu ayat-ayat yang menjadi renungan kita tersebut. Dari Salomo, Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya, menjadi abdinya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mengerti, mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan menghidupi serta melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ayat 20 dikatakan, sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Dan di ayat 1, Mazmur ini dikatakan Lislomo, yang dapat diartikan juga teruntuk Salomo. Jadi doa-doa ini diduakan oleh Daud bin Isai untuk anaknya, untuk dirinya, dan juga untuk anaknya Salomo. Luar biasa itu. Jadi seorang ayah bukan hanya mendoakan kepentingannya, tetapi juga mendoakan anaknya agar dia bisa meneruskan kebaikan dalam memerintah. Kita tahu bahwa bangsa Israel yang menuntut bagi mereka seorang raja. Tuntutan itu disampaikan kepada Samuel. Dan Tuhan mengatakan
bahwa dia mendengar tuntutan umat Israel tersebut, sehingga Tuhan Allah atau Jehovah itu menyuruh Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Dan kemudian dengan 3 kali pengujian, Saul resmi menjadi raja bangsa Israel. Tapi dia jatuh dalam pemerintahannya karena dia mendahului Samuel memberikan kurban kepada Tuhan. Lalu dengan segala proses yang panjang, Daud menjadi raja bangsa Israel setelah dia menjadi raja di Hebron selama 7 tahun. Dan kemudian setelah Saul mati, dia diangkat oleh bangsa Israel menjadi raja ke-13 suku, ke-13 marga bangsa Israel, atau raja dari kerajaan Israel Raya. Pada masa Daud itulah bangsa Israel benar-benar dipersatukan dalam satu kerajaan. Dan kemudian Daud menjadi contoh bagi seluruh raja yang bijaksana di dunia ini, termasuk bagi anaknya Salomo yang juga sangat berhikmat. Atas doa-doa Daud dan pendidikan yang dilakukan Daud kepada Salomo berhasil memerintah kerajaan Israel itu, Israel Raya, dan berhasil mewujudkan pembangunan bait suci Tuhan yang bahan-bahannya telah disediakan oleh Raja Daud. Daud sangat mengetahui bahwa apabila raja, walaupun dia menerima mandat dari Tuhan, apabila raja tidak memerintah dengan penuh keadilan dan berdasarkan hukum, maka kerajaan itu akan runtuh. Lalu Daud mengekspresikan harapannya itu dalam doa ini yang sangat indah, dan kita pun orang-orang percaya kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, sangat diharapkan mau mendoakan doa ini demi mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Seorang raja lebih berkuasa sebenarnya daripada seorang presiden. Karena raja itu menerima mandatnya dari Tuhan atau dari raja yang mewariskan kepadanya. Dia punya hak dan wewenang yang sangat luar biasa terhadap rakyat yang diperintahnya, tanpa ada yang dapat mengendalikannya. Tetapi Tuhan telah memperingatkan bangsa Israel melalui Samuel bahwa raja yang akan memerintah mereka haruslah raja keadilan. Walaupun raja itu mengambil hak-hak dari rakyat demi bangsa dan negaranya, itu demi keadilan dan demi berjalannya hukum-hukum kerajaan, demi kemaslahatan bangsa Israel. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang raja, yakni kemakmuran rakyatnya dan juga kesejahteraan rakyatnya dalam mengikuti atau menjalankan kepercayaan rakyatnya tersebut. Jadi ada 2 sisi, yakni sisi material
kemakmuran rakyat, dan sisi kerohanian, keagamaan daripada rakyat itu. Untuk itulah Daud berdoa agar Tuhan memberikan hukum Tuhan kepada raja. Hukum mana itu? Tentu saja Tuhan telah memberikan hukum-hukum Musa, hukum-hukum keagamaan bagi bangsa Israel. Dan itu sangat dipegang teguh oleh Daud dan diajarkan kepada anaknya Salomo. Tetapi selain itu, hukum-hukum kemasyarakatan juga harus ada. Itu dimohon kepada Tuhan agar hukum-hukum kemasyarakatan itu, hukum-hukum kenegaraan itu harus ada. Jadi bukan hanya hukum-hukum keagamaan yang diberlakukan, melainkan hukum-hukum kemasyarakatan, hukum kenegaraan, hukum kebangsaan harus ada, dan itu diperbuat oleh Daud juga yang diwariskan kepada Salomo. Tanpa hukum atau mispat seperti itu, dan tanpa menjalankan hukum atau mispat seperti itu, maka sedekah atau keadilan tidak akan terwujud. Hanya hukum yang dapat mengendalikan seorang raja. Baru raja itu adalah raja damai dan raja keadilan. Hukum di dalam suatu kerajaan bukan hanya keluar dari mulut raja, tetapi dia harus memperhatikan hukum-hukum sipil, hukum-hukum perdagangan, hukum-hukum kemasyarakatan, dan hukum-hukum keagamaan. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan hukum perdagangan, hukum dagang, dan bukan hanya hukum agama atau syariah agama. Raja walaupun sebagai perwakilan Tuhan, sebagai raja, dia tidak bisa diktator dalam menjalankan pemerintahannya. Dia harus adil, dan penggantinya pun harus adil. Tidak boleh asal menganggarkan kekuasaan yang diberikan Tuhan atau yang dimandatkan kepadanya. Jadi adalah sangat tepat apabila seorang raja atau pemimpin mengadili umatnya, mengadili warga negaranya dengan keadilan, dan mengadili orang-orang yang tertindas dengan hukum. Jadi bukan dengan sebenang-benang. Bagaimana mengadili umatnya dengan keadilan? Ya, ini bukan menghukum, mengadili. Semua rakyat, yang miskin, yang kaya, yang besar, yang kecil, harus merasakan adanya keadilan di negaranya tersebut. Rakyat tidak boleh mengatakan saya yang lebih berkuasa dan menguasai orang lain. Dalam hal inilah, maka di dalam bumi Israel dan di dalam negara modern sekarang tidak ada lagi perbudakan. Hanya abdi Tuhan yang ada. Perbudakan dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan itulah, dalam perdagangan pun tidak boleh ada perbudakan. Tidak boleh ada lagi seperti dilakukan PUC kepada Indonesia. Makanya Presiden kita, Presiden Jokowi, melawan monopoli Eropa terhadap nikel-nikel kita, yang memaksa Indonesia mau menjual nikel mentah kepada mereka, seolah-olah hanya mengumpulkan aja mereka, dan uangnya yang sedikit itu dianggap sudah mahal. Padahal itu sangat melecehkan kita kan. Jadi orang harus adil. Tidak ada orang yang tertindas di suatu negara, Staatsrecht atau Rechtsstaat atau
Rechtdom itu. Jadi kerajaan itu harus kerajaan berdasarkan hukum. Sekarang banyak kerajaan yang berdasarkan hukum. Misalnya Inggris Raya sekarang itu adalah kerajaan berdasarkan hukum. Banyak kerajaan-kerajaan di Eropa sudah kerajaan berdasarkan hukum. Dan di Indonesia pun sebelum merdeka, kerajaan-kerajaan sudah ada yang berdasarkan hukum. Yang tentu saja hukum yang disepakati oleh rakyat senegara itu. Kalau dikatakan tidak ada orang yang tertindas di suatu negara, makanya memang demokrasi harus berjalan, tetapi tidak ada demokrasi yang kebablasan. Indonesia yang sudah luar biasa ini di zaman Jokowi, orang semua bebas mengatakan apa saja tentang presidennya tanpa ada tindakan menghukum. Menurut saya itu sudah berlebihan itu. Sudah terlalu. Karena banyak yang perkataan-perkataan yang jadi menghina presiden kita, pemimpin kita, atau yang sama dengan raja kita. Sebenarnya itu tidak boleh. Yang boleh adalah mengkritik jalannya pemerintahan dan jalannya keadilan di negara kita ini. Kalau dikatakan gunung-gunung harus membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Karena apa? Para militer sebenarnya berada di gunung-gunung untuk mempertahankan bangsa, ya, dan di bukit-bukit. Tuhan kita itu adalah Tuhan di gunung dan di bukit, tapi juga Tuhan di lembah. Dari situ harus mengalir damai sejahtera bagi bangsa. Jadi keberadaan para tentara menjaga keamanan di gunung-gunung dan di bukit-bukit sebenarnya adalah untuk membawa damai sejahtera kepada rakyat yang hidup di dataran dan kebenaran untuk hidup berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Tuhan kiranya memberikan keadilan dan raja harus menjalankan keadilan itu. Dan bukti raja melakukan keadilan itu adalah kepeduliannya terhadap orang-orang tertindas dari yang ada di tengah-tengah bangsa itu. Bagaimana dia mengatasi dan membantu menolong orang-orang miskin sehingga mereka terbebas dari kemiskinan dalam segala hal. Kemiskinan harta, kemiskinan pemikiran atau karena kebodohan, kemiskinan pergaulan dan kemiskinan yang lain. Raja bertanggung jawab mengerahkan semua aparatnya untuk membebaskan rakyatnya tersebut sebagai tanda bahwa dia adalah raja keadilan. Tentu saja karena manusia berdosa ini selalu ada orang-orang yang menjadi jahat dan menjadi pemeras-pemeras. Memang rakyat bisa menindak secara bersama-sama para pemeras, para preman-preman itu. Namun sebenarnya raja dengan segala aparaturnya lah yang meremukkan para pemeras itu, biar tidak ada lagi begal-begal dan perampok-perampok seperti terjadi sekarang ini. Orang datang masuk rumah, kita ikuti dari belakang dan kita tiba-tiba dirampok. Negara harus memberikan keamanan yang luar biasa bagi setiap warganya tanpa membeda-bedakan mereka, apa agamanya, apa sukunya, apa bahasanya, dan apa warna kulitnya. Makanya kalau raja bisa berbuat demikian, rakyat perlu berdoa tentang pemimpinnya atau raja daripada negaranya agar umurnya panjang. Tentu saja raja selama hidup bisa memerintah. Tapi kalau presiden satu periode adalah 5 tahun. Namun demikian, selama periode pemerintahan itu, rakyat perlu mendoakan pemimpin atau raja atau presiden mereka agar lanjut dan panjang umurnya, sehat-sehat senantiasa selama masih ada bulan. Dan kesejahteraan dan keadilan yang dilakukan oleh raja terhadap rakyatnya berjalan dari generasi ke generasi.
Jadi jangan hanya satu generasi kemudian generasi berikut hancur begitu saja. Enggak. Harus ada keberlanjutan daripada pembangunan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat dari suatu negara. Kehadiran seorang raja atau seorang pemimpin di suatu negara memang diibaratkan seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Tanpa hujan, tanpa air yang datang ke bumi, semuanya akan menjadi gersang dan tidak ada kemungkinan untuk hidup. Makanya kehadiran seorang raja, kehadiran seorang pemimpin atau kehadiran seorang presiden yang berkeadilan, yang berpegang kepada hukum, benar-benar menjadi seperti hujan yang turun ke padang gurun, ke padang rumput, sehingga rumput-rumput bisa menjadi hijau. Kalau rumput-rumput hijau, tanah subur, bukan hanya hewan-hewan yang hidup dengan begitu indahnya, tetapi juga manusia. Topangan hidup kepada manusia akan timbul. Kalau memang tanah-tanah itu berair, bukan hanya pertanian yang dimungkinkan terjadi, tetapi segala yang diperlukan untuk dibutuhkan manusia dari tanah itu dapat diolah oleh manusia, oleh rakyat bangsa itu demi keadilan dan kemakmuran mereka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, juga dalam doa ini dikatakan keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada bulan katanya. Ya, jadi keadilan itu harus berkembang, bukan kaku, ya. Sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga rakyat ini harus berpandangan yang berkembang. Keadilan yang harus kita miliki juga harus berkembang. Karena dulu lain keadilan dulu, lain keadilan sekarang, ya. Jadi itu harus diperhatikan oleh raja, diperhatikan oleh pemerintah, pemimpin, dan diperhatikan oleh rakyat. Jadi jangan asal menuntut. Kalau di negara yang berdemokrasi, keadilannya demokrasi, oke. Bukan demokrasi kebablasan. Demokrasi atas pemilu atau pilpres, ya jujur, adil, ya luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jurdil, jujur, adil, semuanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada benturan-benturan di antara sesama di kalangan masyarakat yang sangat multimajemuk itu. Sehingga damai sejahtera berlimpah-limpah. Bukan hanya damai sejahtera di kalangan sendiri, melainkan damai sejahtera yang meliputi seluruh rakyat suatu bangsa, suatu negara. Dan kalau demikian, pastilah pemerintahan seorang raja yang adil berdasarkan hukum itu akan berkembang, memerintah dari laut ke laut. Memang seperti negara Indonesia sudah ada batas-batas negaranya. Tetapi kalau misalnya PBB katakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu, Sekjen PBB sudah mengatakan Bhinneka Tunggal itu adalah perekap persatuan bangsa. Kalau itu berlaku untuk semua bangsa, tentu saja kita sangat bersyukur bahwa pengaruh Indonesia sudah sangat melampaui batas negara Indonesia itu. Makanya kita bangga apabila pengaruh Indonesia dapat berjalan ke seluruh dunia. Dari Efrat sampai ke ujung bumi. Dari Sumatera, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tetapi dari Sabang sampai ke Eropa, ke Amerika Latin, ke Amerika Utara, dan lain-lain. Jadi itulah yang menjadi tanda terima kasih bangsa-bangsa, ya, penghuni bumi, penghuni padang belantara berterima kasih kepada raja yang bijaksana, yang berkeadilan dan berdasarkan hukum. Pasti raja-raja akan salut akan raja seperti itu,
dan mereka datang membawa persembahan-persembahan, ya bukan persembahan sebagai tanda bahwa mereka sudah dijajah, bukan seperti dulu lagi Belanda menjajah kita, tetapi mereka datang sebagai tanda terima kasih, tanda persaudaraan, dan itulah persembahan yang sangat berharga bagi suatu pemerintah atau pemimpin atau raja atau presiden yang sangat bijaksana, dinilai oleh raja-raja yang ada di dunia ini. Raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Dulu memang datang dari Seba membawa persembahan kepada Salomo, tetapi bukan dalam hubungan jajah menjajah, bukan, tapi sebagai tanda hormat, ya. Dan demikianlah pergaulan bangsa-bangsa memang, apabila bangsa itu betul-betul bangsa yang sangat dihormati oleh karena keadilan dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dan semua raja menyembah apabila memang itu berarti semua raja-raja merangkul raja yang bijaksana, yang berhikmat, dan yang memerintah secara adil itu. Dan tentu saja kalau kata-katanya didengarkan oleh teman-temannya raja dari negara yang lain, itu berarti bahwa raja tersebut sudah terhitung sebagai abdi daripada raja yang berhikmat, berkeadilan, dan memerintah berdasarkan hukum tersebut. Tuhan memberkati raja kita, presiden kita, pemimpin besar kita, dan kiranya juga para pemimpin-pemimpin memperhatikan itu. Dan pemimpin kita yang terpilih sekarang ini, Bapak Prabowo Subianto, sudah menyatakan tekadnya untuk memakmurkan orang-orang miskin, memberantas korupsi, dan menegakkan keadilan di negara kita, dan membuat Indonesia menjadi sama dengan negara-negara maju, makmur, adil, dan banyak lagi cita-cita yang baik yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu. Mudah-mudahan beliau dilantik menjadi presiden, dan kita doakanlah beliau dapat melakukan apa yang sudah dinyatakannya secara terbuka di hadapan rakyat Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Engkau memberikan raja, pemimpin, presiden yang sangat bijaksana di negara kami, terutama dalam 10 tahun terakhir ini. Dan kiranya pemerintahan Jokowi juga dapat berjalan dengan baik sampai akhir, dan pergantian pemerintahan kami, pergantian presiden kami dapat berjalan dengan sangat mulus. Walaupun banyak orang-orang yang ribut-ribut, Engkaulah yang membungkam orang-orang yang menginginkan bangsa kami ribut. Tetapi kiranya damai sejahtera-Mu lah ya Tuhan, yang terwujud di tengah-tengah bangsa kami. Berikanlah hikmat, berikanlah hukum-Mu kepada presiden kami, dan keadilan-Mu kepada anaknya juga. Karena Engkau tahu anaknya si Gibran menjadi wakil presiden kami di masa depan ini. Tuhanlah yang menuntun bangsa kami berjalan untuk mewujudkan damai sejahtera, keadilan, dan kemakmuran di masa depan ini. Nah, kiranya Tuhan juga menyadarkan seluruh lapisan masyarakat di negara kami, di Indonesia ini, untuk mau dipimpin dan diperintah oleh pemerintah kami yang baik. Kiranya tokoh-tokoh agama juga, para pemimpin agama benar-benar bisa menjadi pemimpin yang berhikmat, yang taat kepada hukum, bukan hanya kepada hukum agama, tetapi kepada hukum masyarakat, hukum agama, hukum sipil, hukum yang berlaku secara umum di tengah-tengah bangsa kami. Bapa Surgawi, keadilan-Mu yang ditegakkan di negara kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, kiranya bangsa kami dapat menikmati kemakmuran yang dijajakan sebagaimana yang Kau inginkan. Dalam Yesus Kristus, sambut dan terimalah doa kami. Amin.